Hello guys, we from Uncle Abba Coffee will explain our observations about the coffee business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis Irsyadul Rahman dengan NIM 19.16120. Dan yang kedua Miftah Salsabila Flancio dengan NIM 19.16009. Yang terakhir Sakyadi Matauri dengan NIM 19.169. Di mata kuliah analisis proses bisnis kali ini kita akan mempresentasikan studi kasus UMKM Obah Kopi di Yogyakarta. Pertama kita masuk ke sejarah Obah Kopi. Obah Kopi merupakan UMKM yang berada di kota Yogyakarta, yang mana pemiliknya pertama Bapak Rahmat. Kata obah ini diambil dari pepatah orang Jawa, yaitu ora obah ora mama, yang dimana di dalam arti Indonesianya kalau kita tidak bekerja maka tidak dapat apa-apa. Obah Kopi ini sendiri baru saja didirikan di tengah masa pandemi ini di pertengahan bulan Desember tahun 2020. Di Obah Kopi ini sendiri tidak hanya mengharapkan pengunjung datang begitu saja, namun Obah Kopi ini juga mampu mempromosikan kopi Obah ini melalui relasi sosial. Bahkan yang lebih menarik lagi, di Obah ini menggunakan cara dengan promo. Untuk dalam 3 hal ini Obah Kopi sudah mulai membantu Bapak Rahmat di masa pandemi ini. Di Obah Kopi ini juga memiliki 2 karyawan, yaitu 2 orang. Obah ini tidak hanya mengarahkan pengunjung dari mahasiswa saja, yang mana di masa pandemi ini menurun untuk pengunjung mahasiswa, tetapi Obah ini juga mengincar masyarakat sekitar atau mungkin pasar yang lain. Pengunjung dari Obah ini juga banyak dari kalangan bapak-bapak dan anak sekolahan. Obah Kopi juga mulai mencakup pasar yang lebih luas. Obah Kopi ini sudah bekerja sama dengan Grab, Gojek, dan Jogja Kita. Untuk masyarakat yang ingin membeli tapi malas keluar rumah bisa memesannya melalui aplikasi yang disebutkan tadi. Identifikasi Obah Kopi. Proses bisnis utama. Yang pertama, seseorang peminum kopi yang menyukai kopi. Yang kedua, kemudian tertarik menjalankan kopi yang menjadi usaha. Mempertahankan kualitas kopi. Proses pengolahan, penyaraian, penggilingan. Proses pemilihan kopi yang matang optimal dan memisahkan dari yang masih hijau yang dapat menjadikan rusaknya kualitas kopi. Kemudian menjadi produk bubuk kopi yang siap dikemas dan dijual. Sumber utama kopi menjadikan usaha untuk menambah penghasilan. Proses bisnis pendukung. Yang pertama, manajemen usaha, tataan kopi, tataan ruang, tataan tempat yang strategis. Yang kedua, mendapatkan pelatihan mengenai cara pengolahan kopi yang baik dan benar. Yang ketiga, mengajak personil dalam membantu proses usaha. Yang keempat, ikut memberikan pelatihan usaha dan pendampingan motivasi. Kemudian disajikan dalam bentuk kopi yang saat ini sudah modern. Kemudian mempromosikan kepada konsumen secara online maupun offline. Kemudian menerima saran dan masukan serta kritik dari konsumen. Gambar proses bisnis utama. Seorang penikmat kopi yang tertarik menjalankan bisnis kopi, kemudian mencari sumber utama usaha kopi, menjadikan usaha untuk menambah penghasilan. Kemudian proses pemilihan biji dengan kualitas terbaik. Kemudian proses pengolahan, penyangraian, dan penggilingan kopi. Kemudian mempertahankan kualitas kopi dan menjadikan produk kopi yang siap dikemas dan dipasarkan. Gambar proses bisnis pendukung. Manajemen usaha mengajak personil dalam membantu proses usaha. Mendapatkan pelatihan mengenai cara pengolahan kopi yang baik dan benar. Ikut memberikan pelatihan usaha dan mendampingi dan memotivasi. Disajikan dalam bentuk kopi yang saat ini sudah modern. Mempromosikan kepada konsumen secara online maupun offline dan menerima saran dan masukan serta kritik dari para konsumennya. Yang keenam, pelabelan proses dalam kriteria strategis importance, health, dan feasibility. 1. Proses bisnis
meneliti dan memilih biji kopi yang baik dan benar, menata kopi secara menarik mungkin untuk disajikan. Kriteria strategic importance. 2. Proses bisnis, proses penjualan hasil kopi yang sudah diracik dan disajikan dengan kualitas yang baik. Kriteria health. 3. Mempromosikan kepada masyarakat tentang kopi tersebut dengan hasil yang memuaskan. Kriteria feasibility. Selanjutnya, identifikasi yang terjadi pada obak kopi yang sedang berjalan. 1. Proses bisnis, meneliti dan memilih biji kopi yang baik dan benar. Permasalahan UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informasi dan pada umumnya menggunakan baku lokal dengan pasar lokal. Akibat hal ini membuat UMKM tidak mengalami pengaruh secara langsung terhadap krisis global. 2. Mempertahankan dan mencari informasi tentang kopi yang berkualitas tinggi. Pada saat sekarang ini, UMKM mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Akibat dengan perkembangan pesat yang terjadi pada UMKM pada saat ini, UMKM dituntut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. 3. Penjualan. Permasalahan semakin banyak kompetitor dalam suatu industri, maka semakin tinggi tingkat persaingan yang akan terjadi dalam keadaan lingkungan akan menentukan bagaimana posisi perusahaan dalam persaingan. Akibat dalam menghadapi tingkat persaingan UMKM yang pesat saat sekarang ini, dibutuhkan strategi dan inovasi yang tepat untuk dapat mempertahankan posisi kompetitif. Proses discovery obak kopi. Untuk pencarian informasi tentang obak kopi ini merupakan UMKM kami mengidentifikasi bahwa obak kafe ini memiliki tingkat SDM-nya yang masih rendah, belum mempunyai izin usaha atau NPWP. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan usaha masih disatukan. Dan barang yang ada pada usaha obak kafe ini tidak menetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Untuk pencarian data, kami menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mewawancarai Pak Rahmat untuk mencari informasi dan data-data mengenai obak kafe ini. Kesimpulannya, kami mencari ciri-ciri UMKM. Setelah itu kami mendapatkan ciri-ciri UMKM, lalu mencari informasi dan mendapatkan data dengan metode wawancara, yaitu mewawancarai Pak Rahmat sebagai pemilik UMKM. Analisis metode kualitatif, yaitu penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Analisis metode kuantitatif, di mana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Metode penelitian obak kopi yang kami pakai yaitu menggunakan metode kualitatif, karena kami mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang terpilih. Proses reasoning menggunakan metode transaksional. 1. Proses desain menggunakan metode 7EF. Metode ini menggunakan langkah-langkah mengumpulkan data dan informasi langsung dengan cara mengambil yang berpusat pada pendekatan terhadap proses bisnis tersebut. 2. Proses desain menggunakan metode
heuristic for valuation yang disebut dengan HE dinilai sebagai metode evaluasi usability terbaik dibandingkan yang lain. Karena metode HE ini dapat menemukan several problem yang tidak dapat dideteksi oleh metode lainnya. Selain itu metode ini menurut pengguna metode HE ini mereka juga menemukan permasalahan yang lebih banyak dibanding metode yang lain, dan akan tetapi menggunakan metode ini banyak biayanya relatif. Proses redesign menggunakan metode transformasional. Proses desain menggunakan metode business process reengineering. Business process reengineering adalah sebuah filosofi pengembangan di mana mengarah untuk mencapai langkah-langkah dalam melakukan pengembangan pada kinerja perusahaan dengan mendesain ulang proses-proses yang ada di suatu organisasi dan menghasilkan nilai bagi pengusaha, dimulai dari penerimaan material dari supplier sampai kepada aktivitas yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua, proses desain menggunakan metode product by design. User-centered design atau UCD adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Proses di dalam UCD menuntut desainer memadukan unsur investigatif atau misal survei dan interview, dan juga unsur generatif misalnya brainstorming untuk memberikan dan mendefinisikan kebutuhan dari user. Secara umum, proses dari UCD berupa iterasi, yaitu pengulangan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap proses sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk studi kasus ini, kelompok kami menanganinya lebih condong ke metode product design karena analisis survei yang kami lakukan adalah mendatangi UMKM-nya langsung dan melakukan interview kepada pemilik UKM tersebut, yaitu Pak Rahmat. Proses implementation in the BPM life cycle. 1. Proses bisnis. Memilih biji kopi yang baik dan bagus. 2. Proses otomatis. Di UMKM yang kami datangi mereka tidak ada proses otomatisnya. Keterangan untuk membackup biji kopi atau memilah yang mana yang bagus dan baik untuk diolah. 2. Penjualan. Mempromosikan kepada masyarakat tentang kopi. Keterangan untuk menarik pelanggan dan memperkenalkan citra rasa khas dari kopi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.